Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena lama nggak ketemu, kenalan lagi biar biar refresh ya. Oke, Ibu tuh sekarang di mana? oke, Ibu tutup lagi di Jakarta, di Surabaya. Sekarang domisili Surabaya. Eh, Terdengar nggak ya? Dengar. Cuma mukanya, Oke, mukanya tapi nggak nampak. Agak ke bawah dikit. kurang. Ah, Hmm, oke. belajar sih. Nama sekolahnya? Oh, oke. Di Surabaya ngajar di SMP Negeri 60 Surabaya. Oh, di SMP Negeri 6 Pulau Surabaya. Udah lulus SD, Hmm. UNY, kan? Pendidikan fisika kan? Yang di mana? Yang di UNY. Oh, Yang di UNY itu S2-nya Pendidikan Fisika, konsentrasi Pendidikan Sains. oh, pendidikan fisika. Jadi masuk SMP. Jadi malam ini tuh diwawancara terus kayak sharing-sharing masalah pembelajaran fisika. Berarti kalau ibu itu kan pembelajaran sains ya. Jadi kalau di sekolah saya itu Bu, pembelajaran fisikanya tuh susah gitu. Susahnya tuh gimana, siswa tuh kayak nggak termotivasi. Jadi ketika gurunya datang kadang dia mengulur waktu nggak masuk-masuk kayak gitu-gitu. Terus ketika kita jelaskan dia gimana. Nah, pernah nggak Ibu ngalamin kayak gitu juga di sekolahnya Ibu tuh? Oh ya, kebetulan sekolah saya itu kan sekolah pinggir pantai ya. Jadi memang hampir semua siswanya itu, maaf kalau bisa dibilang apa ya, lebih marginal ya, karena anak pantai. Jadi anak-anak itu eh, sebelumnya yang heterogen, kalau waktunya males ya males, seperti itu. Tetapi karena sekarang kan kalau di Surabaya ada sistem pendaftarannya itu by zonasi ya. Sebelumnya kan kita kan nggak zonasi. Kalau nggak zonasi itu kan berarti sekolahnya itu sekolah apa ya? Kasarannya kan buangan. Nah, karena sekarang sudah ada sistem zonasi, jadi yang apa ya, yang pinter mau nggak mau kan harus di situ. Nah, jadi karena inputnya sudah lumayan bagus ya, sudah bagus. Sekarang sudah menurun yang seperti itu. Ada beberapa, tapi nggak semuanya. Nah, jadi Ibu ini di sekolah ngajar langsung IPA-nya apa dipilih fisikanya dulu? IPA, Langsung. sains. Oh maaf, Kak, tadi keliru. Saya dulu S2-nya ambilnya pendidikan fisika, pendidikan sains, konsentrasi pendidikan fisika. Kebalik ya? Jadi di uh, kebalik. Jadi di UNY tidak ada belum ada pendidikan fisika sendiri konsentrasinya. Jadi pendidikan fisika konsentrasi pendidikan sains konsentrasi pendidikan fisika. Oh, berarti Ibu ini sangat-sangat profesional ya, udah S2-nya UNY kayak gitu, terus habis itu ngajarnya di kota lagi kan. Berarti masalah-masalah dalam mengajar tuh udah bisa diatasin semua lah sama Ibu ini. Oh, kita kan itu sebagai pendidik itu adalah belajar sepanjang hayat ya. Jadi masalah itu pasti selalu ada. Jadi ya kita berusaha untuk menyelesaikannya. Kalau misalkan nih yang masalahku nih kan belajar dari ahlinya nih. Kalau masalahku nih kan motivasi belajarnya siswa rendah, terus siswa tuh kemampuan analisisnya lemah. Maksudnya di sini tuh lemah tuh ketika diberikan soal cerita dia tuh mau memahaminya tuh susah, terus belum bisa memasukkannya dalam kayak diketahui besaran-besaran yang ditanya apa, yang diketahui apa, dia tuh belum bisa memahami seperti itu. Bahkan malah kemampuan matematikanya pun juga lemah, kemampuan dasar kayak perkalian, akar, pangkat, logaritma. Jadi ketika saya mengajarkan fisika, jadi matematikanya nggak bisa, jadi saya harus ngajar matematika lagi. Padahal waktu kan terbatas tuh. Kalau ibu gimana itu ngatasinya? Yang seperti itu tuh. Hmm, bermacam-macam ya tergantung goalsnya ya. Karena
Nah, sudah hampir 2 tahun ini kan udah nggak ada ujian nasional. Heeh. Jadi kita kan tidak terpatok kepada ujian nasional. Nah, itu biasanya untuk mengatasinya, soal-soal yang diberikan tuh soal-soal kontekstual. Jadi langsung benar-benar langsung misalkan kayak gerak nih, kayak gerak kan kalau yang di tingkat SMP belum sampai gerak melingkar dan sebagainya. Tetapi anak-anak ketika mengerjakannya kegiatannya itu yang berhubungan dengan aslinya. Jadi misalnya kayak kalau gerak mau pulang ke rumah supaya nggak telat nih, supaya nggak telat gimana kamu mensiasatinya kecepatannya itu seberapa waktu waktu tercepat waktu paling lambat untuk datang ke sekolah untuk persiapan. Anak-anak kan bisa dari situ kan tertarik bahwa fisika itu nggak hanya hitungan, nggak hanya logaritma yang abstrak kan jadinya, jadi lebih kayak menyenangkan gitu. Kalau dia udah seneng biasanya malah menagih-nagih, gitu. Nagih-nagih Menagih. tuntut segera ngajar gitu. Iya, kita belum belum sampai kelas sudah apa oh waktunya ibu, padahal belum waktunya masih 5 menit lagi ya kayak gitu. Oh, berarti terbukti ibu nih guru yang disukai. Itu contohnya saja. Berarti anak-anak suka lah nih kalau di Surabaya ya anak-anak tuh suka lah ya belajar IPA khususnya fisika gitu. Ya suka. Suka, anak-anak suka karena apa, benar-benar ada dalam kehidupannya, dibawa ke mana dari yang abstrak tadi. Oh, berarti udah nggak ada masalah sama sekali lah ya. Kalau berarti kalau masalah saya itu berarti berakarnya pasti dari pembelajaran yang kurang menarik kali ya. Kalau menurut Ibu gimana tuh analisisnya? Yang saya belum bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik karena pemahaman siswanya itu juga nggak maksimal tadi. Kalau saya menilainya tuh kan nggak tertarik, terus habis itu eh, kemampuannya lemah, terus orang tua nggak mendukung kayak gitu. Maksudnya orang tua nggak mendukung tuh ya mereka tuh nggak peduli di rumah mereka tuh ngerjain tugas apa enggak, belajar apa enggak kayak gitu, baca apa enggak. Jadi ketika datang ke sekolah tuh benar-benar kosong dan tugas pun sering nggak dikerjakan. Kalau saya tuh masalahnya seperti itu. Berarti kalau menurut ibu itu Hmm, akar masalahnya itu dari mananya? Gurunya kali ya? Apa muridnya? hmm. Oh, enggak ada yang salah dalam pengajaran kan guru selalu berusaha juga ya. Begitu pula juga audiens dan apa memang lingkungannya. Semua stakeholder dalam sekolah itu memang harus kita sama-sama untuk membangun ya. Tidak bisa dari sekolah aja, tidak bisa dari guru aja karena guru juga bukan mesin cuci untuk mencuci anak langsung pinter kan kayak gitu. Nah, Nah, itu mungkin harus ada apa ya diskusi juga antara guru dan bukan diskusi kayak apa kerjasama antara guru dan atau pihak sekolah dengan keluarganya. Nah, kalau sudah terjalin enak, kemudian juga dengan siswanya, siswa kan juga perlu apa ya kegiatan yang seneng gitu. Mungkin nggak harus dengan pelajaran nggak apa-apa buat yang fun-fun aja. Kalau SMA kan banyak tuh kegiatan yang seru-seru yang bisa dimasukkan ke apa ya pembelajaran anak-anak meskipun bukan materinya mungkin yang diajar kelas 10 nih tapi mengambil sedikit cuplikan di materi kelas 11 atau 12 yang sekiranya unik anak-anak kan tertantang dan suka. Terus ibu caranya, ibu berarti pernah juga nih menjalin hubungan dengan orang tua siswa ini pernah juga berarti. Oh iya, berarti memang sebelum kegiatan belajar ya kan kita kan ada semacam parenting tuh. Nah, parenting ini juga bisa mendatangkan apa ya ahlinya ahli untuk menyatukan antara hubungan sekolah dengan apa ya dengan pihak yang di rumah ya orang tua murid. Nah, di situ kalau apa kita sudah memberikan beberapa agenda untuk siswa, misalkan dalam 1 tahun ke depan nih, nggak hanya agenda aja, mungkin beberapa materi yang dimasukkan kegiatan agendanya yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan sekilas saja itu orang tua kan suka. Oh, pastinya orang tua itu sebenarnya mendukung kali ya. Kalau sibuk tapi Ya,
Ya, pasti mendukung kalau orang tuanya sudah mendukung dan percaya kepada sekolah, pasti dia apa ya sumbangsihnya ke sekolah itu banyak. Jadi mungkin kalau labnya terbatas ya, kalau di tempat saya kan labnya terbatas. Nah itu kita butuh bantuan banget nih dari warganya, maksudnya dari keluarga atau orang tua murid kayak gitu. Pokoknya harus benar-benar kerjasama lah ya kita dengan orang tua murid. Ya, percayalah mereka percaya. Terus kalau untuk guru sendiri nih Bu, kan berarti kita kan temanya tuh biar pembelajarannya tuh menarik kayak gitu tuh. Berarti tuh bagaimana menurut Ibu tuh tentang peningkatan kemampuan guru dalam meningkatkan pembelajaran yang inovatif? Gimana nih? Hmm. Oh iya, kalau di Surabaya ya, guru-gurunya bagi yang berminat ya, bagi yang berminat itu ada yang namanya guru belajar dan guru berbagi itu, yang dari SIM PKB. Nah itu kita ikut di pelatihan tersebut, pelatihannya online, modulnya juga online. Nah, nanti ada tagihannya. Nah, tugasnya itu beberapa ada yang bisa kita gunakan. Dan juga apa kayak modul yang dari webnya itu juga yang guru belajar dan guru berbagi kita juga bisa ngambil. Berarti tuh Ya, memanfaatkan teknologi ya. ya, betul. Ada lagi kalau di Surabaya itu banyak sih. Salah satunya rumah belajar itu rumah belajar itu juga kita gunakan baik lab maya, soal-soal banyak kok sumbernya. Nah itu tuh kalau menurut Ibu tuh kita kan diharapkan tuh bisa menciptakan siswa untuk bisa berpikir tingkat tinggi ya kan. Nah, itu tuh membuat siswa berpikir tingkat tinggi itu biasanya apa yang dilakukan? Berpikir tingkat tinggi ya metakognisi berarti ya. Berpikir dalam berpikir. Terus Ya kan metakognisi. Ibu memasukkan dalam pembelajarannya itu seperti apa? Untuk dalam pembelajarannya, dalam kegiatan metakognisi, ya memang apa ya, tidak semua anak kan, tidak semua anak itu, anak kan tidak homogen, anak kan dalam kelas kan heterogen. Nah, salah satunya kita bagi beberapa kelompok untuk ada anak yang kayak tutor sebaya gitu. Nah, butuh kayak tutor sebaya karena kalau kita memberikan apa ya pembelajaran dan pembelajarnya itu konstruktivis tapi tidak mengena, kan anaknya kan sulit juga karena anak kan macam-macam tipe belajarnya dan jenis anaknya kan macam-macam. Nah, itu kita bisa pakai tutor sebaya. Tutor sebayanya dari kelompok yang kita tentukan kan biasanya ada pretest nih atau tes diagnosis sebelum pembelajaran. Nah, dari situ kita bagi beberapa anak-anak yang kira-kira superior ya di kelas ya, yang bisa membangkitkan dalam kelompoknya itu kita ambil. Nah, mungkin ada briefing atau soal-soal yang apa namanya bahasanya kalau sekarang tuh namanya pemantik ya, soal pemantik. Nah, dipantik gitu di situ. Ini gambarannya di sekolah Ibu tuh sempurna lah ya. Gambarannya gimana tuh? Iya, enggak juga sih. Enggak, sekolah saya juga bukan sekolah yang apa namanya bagus banget ya karena memang sekolah pinggiran. Tetapi kan soal itu kan bisa kita buat sendiri, enggak harus yang sulit-sulit, yang apa namanya, yang membangun cara berpikirnya. Gak Itu perlu, misalkan nih tentang kenapa? gak perlu yang sulit lah ya Bang. Iya, jangan yang ya yang berpikir dalam pikiran kan. Ya, misalnya kayak apa pelajaran yang pertama tentang metode ilmiah nih kalau di SMP ya ada yang materi yang awal itu metode ilmiah. Nah, dari situ kan kita bisa buat pertanyaan yang mematik anak-anak. Jadi berpikirnya dalam berpikir gitu. Nah, terus dulu nih kalau nggak salah kita PPL-nya kan di SMA ya kan, berarti terus sekarang ngajarnya di SMP, beda nggak sih? Oh, itu. Dulu kalau saya PPL-nya di SMP, Nah, tapi pernah ngajar di SMA. ngajar di SMA pun Iya.
Iya, dulu saya pernah ngajar di SMA kalau di Surabaya itu SMA Trikarya. Ah, Nah, SMA Trikarya itu SMA swasta yang anaknya sama sekali tidak berminat ya, tidak berminat dalam belajar fisika SMA Trikarya dan SMA apa sih namanya Mariam. Nah, di situ anaknya kan benar-benar anak-anak yang nggak mau males berpikir gitu. Nah, di kelas itu di antara anak-anak yang males itu ada beberapa anak yang bisa kita tembak. Nah, anak yang kita tembak yang baik-baik tadi itu ya ditembak, masuk ke dalam kelompok jadi kayak apa ya leader dalam kelompok tersebut. Nah, nanti teman-temannya itu akan kayak terpancing gitu suka tanya daripada tanya sama gurunya kan kadang malu kalau apa tanyanya kurang biasanya kan merasa kok aku nggak bisa tapi tanya kan nggak enak dia kalau sama temennya kan suka-suka mau apa lebih enjoy gitu. nggak ada masalah juga lah ya berarti. Itu dulu udah lulus S2 belum tuh? Tidak ada masalah. Kenapa? Pas ngajar di SMA Mariam tuh udah lulus S2 belum? Belum, Belum. belum sebelum sebelum S2. Kalau udah lulus S2 nih ngajar di sana lagi, oh makin gampang lah ya berarti. Nggak tahu ya, belum nyoba. Tapi karena SMA sekarang kan agak agak apa kurikulum merdeka ini agak anu ya bebas ya. IPAS kalau di sini sih sudah Bebas IPAS. IPS. Iya, IPAS. Jadi IPA sama IPS sudah jadi satu. Nah, berarti kebetulan nih, IPAS. kebetulan juga ibu yang diwawancara ini kan sebelum dulu, berarti ibu ini kan meningkatkan kemampuan ya kan untuk mengajar ya kan. Sebelum dulu ibu kuliah S2 dan sudah ibu kuliah S2 itu rasanya beda nggak sih ngajarnya? Oh beda. Beda-beda, bedanya Iya. Heeh. Beda kalau dulu masih lulus S1 ya. Jadi masih banyak ego kita dalam asesmen. Nah, dalam penilaian ini berbeda ketika kita lulus S2 karena kebetulan waktu itu saya ambil concernnya di asesmen atau penilaian ya. Idealisme saat S1 dan S2 itu berbeda gitu. Nah, kalau yang waktu S1 masih kemampuanmu tuh harus segini. Nah, itu kan kemampuan kita apa ya di satu mata pelajaran. Padahal anak-anak itu kan yang dipelajari tidak hanya satu mata pelajaran, tidak hanya fisika saja. Nah, dia kan belajar semua tuh. Jadi apa ya eh, baru bisa membedakan rubrik untuk anak-anak. Perbedaan yang saya rasakan saat mengajar di SMP, saat mengajar sebelum kuliah S2 berarti itu belajar membuat. penilaian tuh nggak saklek-saklek amat gitu berarti ya. Ya saklek, cuman penilaian itu kita harus rubriknya itu jelas. Waktu S1 kan ego untuk menjadi anak itu kalau dikatakan pinter tuh harus bisa ini. Nah, padahal rubrik yang dibuat itu belum menampakkan apa yang disampaikan. Jadi kurang tanggung jawab menurut saya waktu saya S1 dan S2 dalam penentuan nilai. Ada nggak nih pesan-pesan nih untuk guru-guru fisika dan IPA di seluruh Indonesia? Oh ya, ada untuk ini ya kegiatan belajar ya. Oke, tentunya untuk kegiatan belajar untuk guru-guru SMP maupun SMA ya, dan semua pembelajar ya, selalu bersemangat dalam mengajar, tunjukkan senyummu ya. Kalau ada masalah di rumah sudah itu di rumah aja. Nah, kalau kita mengajar, kalau kita fun, nah anaknya itu akan juga ketularan energinya fun. Jadi ngajarnya fun, hasilnya juga fun. Gitu. Jangan lupa terus itu upgrade ya kan? Ya, dan upgrade juga banyak kok yang di software-software itu pakai aja. Mungkin karena sekarang sudah digital ya, ada banyak juga kok kalau mau nyoba kuis-kuis yang langsung online langsung dikerjakan gitu. Oke, terima kasih banyak Bu udah
sharing sama kita hari ini dan banyak belajar juga dari Ibu nih, guru senior dari Kota Besar dan profesional lah pastinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.